Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Adapun yang ingin saya jelaskan di sini pengertian hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan isim masdar. Hadis yahditsu dari kata kerja yang berarti hadisan. Komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan al-hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lain agak berbeda. Penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan. 1. Pengertian hadis. 2. Pengertian sunnah. 4. Pengertian khabar. 5. Kedudukan dan fungsi hadis. A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. C. Cerita sejarah, historical stories. D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat. Pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi, sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan, sedangkan menurut istilah terminologi adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Khabar menurut bahasa berarti an-nabi', yaitu berita, sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu 1. Khabar lebih dari umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi, atau pendapat ini. 2. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. 3. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atsar dengan muhaddithin. Atsar secara etimologi berasal dari baqiyat al-syafi', yaitu sesuatu yang peninggalan. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Atsar berbeda dengan hadis, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Selain dari keempat istilah tersebut, masih ada lagi satu istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa dari kata bid'ah, bid'ah berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada tanpa contoh. Makna ini dapat ditemukan di Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 117. Kalau pencipta bumi dan langit. Adapun bid'ah menurut Islam adalah sesuatu yang diadakan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama dan bukan bersandarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhan dan pemcabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum, yang tidak pernah berubah bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dari tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruhkan dan kemajuan intelektual masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaan sebagai wahyu dan sumber syariah, wajib diamalkan isinya sunnah sejajar dengan Al-Quran. Dari segi tingkatan, ia berada berdampingan dengan Al-Quran.
Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaan sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dari segi tingkatannya. Ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman-Nya. Wa ana ilaika aktan nasi ma ilaihim wa ana ilaika katinan nasi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan Quran. Surah An-Nahl ayat 44. Itulah pengertian-pengertian yang sudah saya jelaskan, pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian atsar, pengertian khabar, dan yang terakhir kedudukan fungsi hadis. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.